Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Jadi untuk After Market Close di hari Jumat biasanya memang kita tunda ya. Jadi bisa dilaksanakan di akhir pekan, bisa Sabtu atau Minggu. Nah, kebetulan kemarin hari Sabtu 18 Januari kita mengadakan workshop trading as business berhasil, dan karena seharian penuh saya di dalam kelas, maka baru bisa sekarang kita buat after market close. Dan nanti juga kita akan ada tutorial trading plan. Jadi kemarin di kelas kita praktek ya, menjelaskan teori semua terkait dengan trading as a business, lalu kita buat trading plan. Cuman karena memang mungkin kurang beruntung aja, tidak ada, pada penutupan Jumat tidak ada saham yang the best time for buying, tapi masih ada saham yang ready to uptrend. Nanti kita akan analisa ya, dan kita akan buat tutorial trading plan-nya secara terpisah. Jadi Bapak Ibu, setelah nonton video ini jangan lupa melanjutkan untuk tutorial trading plan saham yang kami bahas di kelas, untuk sekedar sebagai reminder. Jadi Bapak dan Ibu yang kemarin mungkin kelewatan di kelas belajar, jadi kita buatkan videonya, cuma nanti bisa lebih paham. Maksud saya, kalaupun ketinggalan bisa diulang videonya untuk supaya lebih ingat. Karena kan waktu yang kemarin di satu kelas satu hari itu waktunya memang kurang sekali. Jadi banyak sekali teman-teman di kelas yang ingin bertanya, cuman tidak sempat. Oke, kita hari Jumat ada 3 alert. Kebetulan saya masih ada urusan technical meeting di luar kota. Nah, terkait dengan rencana program kerja untuk 1 tahun ke depan di aset yang kita miliki, yang kebetulan gasnya lumayan lah produksinya, gas alamnya produksinya meningkat. Oke, ada Java, Goto, dan MNCN. Nanti kita akan bahas detail. Ini dia trading set Bapak Ibu. Kalau kita baca berita ini terkait dengan ekonomi Cina, oke ya, maksud saya dia lumayan pertumbuhannya di atas ekspektasi. Lalu kalau kita lihat ISG-nya tutup 0,66, cuman mungkin besok tanggal 20 harus waspada setelah Donald Trump pindah, maksud saya Donald Trump masuk ke Gedung Putih, nanti apa yang dilakukan gitu. Kalau banyak spekulasi apakah akan terjadi perang dagang kedua, ya kita belum tahu. Nah, di sini IHSG-nya menariknya, transaksinya meningkat di hari Jumat, ada 12,131 triliun, itu artinya turnover-nya tinggi, di atas rata-rata 10 triliun. Lalu asingnya net buy ya 185,13 miliar. Ini kita harus siap-siap waspada saja, karena asingnya kalau udah mulai masuk, penurunan mulai tertahan, ini jangan sampai ketinggalan kereta. Oke. Kita akan cek apakah saham-sahamnya bottoming atau tidak, nanti kita akan cek. Lalu penopangnya adalah cyclical, energi, dan properti. Perbankan belum ya Bapak Ibu, tapi dengan begitu kita lihat di net buy-nya, BBCA-nya sudah mulai diakumulasi asing, Telkomnya juga di atas 109, mudah-mudahan tidak salah ya, tanggal 17 benar ya. Lalu net sell-nya masih ada di BBRI, tidak apa-apa, kemarin baru dapat dividen ya, teman-teman di BBRI. Lalu itu saja yang signifikan di atas 100 miliar. Nah, sisanya variatif hingga net buy-nya tercatat 185 miliaran. Oke, ini alertnya Bapak Ibu untuk tanggal 17 kita ada Java, Goto, dan MNCN. Nanti kita akan bahas, semuanya kita bahas, cuma nanti yang detail untuk tutorial trading plan kita akan pilih satu sesuai dengan yang dibahas di kelas. Jadi di kelas juga kita ada bahas. Cuman kan karena waktunya terbatas, kadang-kadang ya tidak semua bisa tertangkap. Kalau ada videonya kan lebih enak nih. Teman-teman yang sudah belajar teorinya, mengapa begini, mengapa begitu, behind the screen, segala macam apa yang terjadi di market berdasarkan teori. Lalu konsep-konsep trading as a business. Nah, ini dibuatkan teorinya ketika kita workshop membuat trading plan. Oke, jadi alatnya ada 3 Bapak Ibu, dan ini kalau kita lihat semuanya ada di season 2 di hari Jumat kemarin, dan dia terkirim melalui Telegram bot. Telegram botnya ini Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya di deskripsi video, atau Bapak Ibu scan QR ini pakai Google Lens atau bisa yang lainnya untuk men-scan QR, dan nanti Bapak Ibu bisa diarahkan ke alamat Telegram bot. Untuk Telegram channelnya Bapak Ibu bisa join juga. Ini saya biasanya sharing update atau analisa
yang di luar aftermarket close di Telegram channel. Silahkan Bapak Ibu untuk join juga, sana bisa diskusi juga ya. Untuk website, sosial media silahkan di follow, insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Yang saya lakukan adalah sharing bagaimana caranya untuk menganalisa saham-saham, terutama yang alert, yang keluar alertnya. Walaupun nanti Bapak Ibu ingin menganalisa lain, silahkan aja diikutin step by stepnya. Itu berulang Bapak Ibu. Template-nya sama. Tinggal Bapak Ibu latih saja, lakukan analisa, dengarkan sambil saya ketikkan perintahnya, nanti Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Jadi supaya belajarnya itu dengan practice make perfect. Jadi, namun begitu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, style trading kita berbeda, maximum pen level kita berbeda, capital kita berbeda, jam terbang kita di market juga berbeda, tidak sama ya Bapak Ibu. Namun, silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jadikan saja sebagai apa yang saya sampaikan, jadikan sebagai second opinion. Dalam belajar saham ini, Bapak Ibu, kita tidak boleh percaya dengan analisa siapapun. Kalau ada siapapun yang memberikan analisa, jangan dipercaya 100% ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang memberikan sharing analisa gratis, itu Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Nah, nanti Bapak Ibu bikin sendiri analisa yang sesuai dengan style Bapak dan Ibu. Jadi nanti wajib punya first opinion. Ya, jadi urutannya begitu. Pokoknya tidak usah percaya dengan siapapun. Tapi belajar boleh. Belajar itu boleh dari siapapun, cuman jangan dipercaya. Percaya dengan analisa sendiri. Setelah dilakukan analisa, buat trading plan. Setelah buat trading plan, susun money management, baru eksekusi, masukkan ke sistem tradingnya. Oke, gitulah urutannya. Jadi tidak ada orang analisa orang lain yang 100% cocok dengan Bapak dan Ibu. Begitu juga saya. Tapi kalau mazhab, bisa belajar dengan orang lain. Seperti saya belajar dari buku, dari guru-guru saya dulu belajar saham. Saya kebetulan mazhabnya adalah analisanya adalah volume, price, analisis. Jadi ini sangat simpel ya. Price, discount everything, volume validate. Ini simpel sekali analisanya. Jadi tidak perlu pakai indikator yang aneh-aneh sebenarnya. Karena dia adalah paling leading indikatornya adalah price dan volume. Oke. Jadi disclaimer-nya on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Bapak Ibu trading harus punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu tidak punya trading plan dan tidak punya money management, saya sarankan untuk stop trading karena risikonya terbesar, tidak terukur. Itu saja ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu belajar untuk trading plan. Oke, ini informasi kemarin Bapak Ibu kita alhamdulillah berhasil melaksanakan workshop trading as a business untuk angkatan ke-36. Tidak terasa dari sekedar untuk teman-teman saya kuliah di Sekolah Bisnis SBM ITB Jakarta, kita bikin kelas workshop karena memang belajar di kampusnya itu tentang bisnis ya, bisnis plan, bikin bisnis canvas, lalu belajarlah ini digabungkan dengan ilmu yang dapat di sekolah, pengalaman saya. Kita membuat trading as a business dari batch pertama, alhamdulillah sekarang menjadi angkatan ke-36. Kemarin kebetulan pesertanya lumayan, ramai, ada 10 orang. Dan ada 2 datang dari Surabaya, ini luar biasa effortnya, harga workshopnya tidak seberapa, tapi harga akomodasi dan transportasinya jauh ya, pengorbanannya luar biasa, semoga ilmunya bermanfaat. Juga ada 1 orang dari Lampung, langsung begitu workshop selesai, langsung minta izin balik lagi, karena jadwal pesawatnya sudah tidak bisa ditunda. Jadi memang semoga melihat pengorbanan seperti itu, saya pikir ya luar biasa. Jadi semoga bermanfaat dan ilmunya waktunya itu kurang terasanya karena diskusinya sangat cair ya, dan materinya juga sangat banyak. Jadi lengkap semuanya walaupun ini adalah level basic dan intermediate. Itu untuk batch 36, untuk batch 37-nya juga sudah hampir penuh ya Bapak Ibu. Kita akan dilaksanakan nanti tanggal 1 Februari, insya Allah minggu Sabtu depan atau hari Minggu. Kita akan kirimkan materi, jadi memang materi itu makin lama makin banyak. Jadi makin lama makin padat dibanding angkatan-angkatan pertama dahulu. Oke, nanti insya Allah akan saya kirimkan ini untuk batch 37. Lalu, kapan lagi ada vakum? Jadi sesi pertama ini workshop trading as a business tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang punya kesempatan kita maksimumkanlah nanti ini workshopnya. Karena nanti puasa tidak ada workshop, Lebaran tidak ada workshop, setelah itu 1 bulan mungkin ada.
Jadi mungkin ya bulan 5 lah, bulan 5 atau bulan 6 kita akan adakan lagi. Tidak banyak-banyak, memang workshop saya kelasnya sedikit, setahun nggak setiap bulan ada gitu. Oke, karena memang saya juga punya keluarga, punya urusan lain-lain yang untuk di kantor ya, yang harus dikerjakan. Sekarang kayak itu. Nah, nanti antara tanggal 8 sampai 15 sebelum bulan puasa kita sempatkan adakan untuk workshop kelas advance-nya. Untuk belajar siapa yang berminat dengan volume price analysis dan wake of method, nanti dia akan melanjutkan. Ini ditawarkan kepada teman-teman yang sudah ikut workshop trading bisnis. Jadi konsepnya mereka sudah paham dulu risk management, bagaimana trading yang benar, membuat trading plan, baru mereka belajar advance-nya untuk mendapatkan the best price for buying gitu. Jadi kita akan melakukan analisa dan trading secara logik di pasar saham Indonesia. Itulah idenya dari wake of ini. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Sekarang saya menggunakan Telegram desktop, menggunakan PC. Jadi Telegram bot ini bisa diakses menggunakan handphone, website, web Telegram juga dengan Telegram desktop. Jadi portable dia ya, Bapak Ibu bisa pakai handphone, kalau ada alert bisa lakukan analisa singkat. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik perintah help untuk melihat apa saja sih yang tersedia. Kemarin ada yang tanya, Pak, yang 60 menit nggak ada ya? Ya sudah tidak ada, sudah lebih setahun tidak ada. Karena terkait dengan biaya untuk langganan intraday datanya juga tambah mereka menaikkan harganya, jadi nggak sanggup lagi bayar. Sekarang kita maintain untuk daily, weekly, dan monthly. Jadi selama ini juga lebih banyak umum kita lakukan analisa dari monthly, weekly, dan eksekusinya menggunakan time frame daily ya. Jarang digunakan juga untuk 60 menit hourly. Nah, untuk perintah-perintahnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini nanti sebagian besar kita akan lakukan. Ada speedometer, rotasi saham, volume price, foreign flow ya, trend, lalu dominasi rasio, correlation map, lalu juga untuk screening saham. Ada untuk saham-saham yang ekstrim ya. Di sini ada ekstrim. Cari saham yang sudah ekstrim untuk ekstrim fear and extreme greed. Lalu ada di sini undervalue stock. Lalu di sini ada ledakan volume ya. Ini salah satu favorit saya. Prinsipnya kalau ada volume yang meledak pasti ada sesuatu, itu harus kita analisa. Lalu untuk screening saham-saham yang berada di rotasi saham, sektor-sektor rotasi saham, ini juga kita bisa lakukan screening saya. Untuk payback juga ada. Biasa saham-saham pullback ini kalau udah lagi uptrend baru dia muncul. Top foreign flow dan top kaki kita bandingkan untuk menganalisa bagaimanakah perilaku hukum pertama Wyckoff ya, supply and demand. Weekly, monthly, lalu juga star rotation. Nah, bagi Bapak Ibu yang oh itu perintahnya, jangan lupa untuk nonton tutorialnya. Ya, di sini ada ketik saja di robotnya tutorial. Nah, kemarin di kelas kita memang ajarin lebih detail karena tatap muka. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menggunakan robot ini dengan tutorial yang sudah disampaikannya. Ini tutorial, ada foreign flow itu apa. Kalau pengen sering mendengar speedometer, ini ada tutorial ini apa artinya. Lalu kalau yang ingin belajar volume price analysis, di sini ada saya ambil 5% dari apa yang diajarkan di kelas. Lalu PWS, PBP, lalu ada screening. Nah, kalau membuat trading plan biasanya Bapak Ibu tonton di sini. Kan saya bilang jangan trading tanpa ada trading plan. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini ada tutorialnya juga sudah saya buatkan. Nanti akan saya tambah untuk satu saham yang kita bahas di kelas kemarin. Nah, ini untuk Bapak Ibu mau belajar apa sih itu deep learning untuk trading itu. Nah, ini dia algoritmanya ada di sini. Di kelas kemarin saya jelaskan lebih detail. Oke, baik, kita akan mulai melakukan after market close analysis untuk penutupan hari Jumat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek alertnya dulu dari bot big data analysis ya. Dari untuk penutupan hari Jumat kita ada Java, Goto, dan MNCN. Nah, kemarin di kelas kita cari-cari mana yang kita bahas dan kita putuskan memang tidak ada yang the best time for buying. Nanti kita cek apakah ada yang break upper downtrend. Kemarin tidak kelihatan. Nah, yang kita bahas di kelas adalah MNCN. Belum tentu ada jaminan, tapi kemarin karena kita kebetulan lagi di kelas, sayang kalau tidak langsung tatap muka dengan saya bagaimana kita belajar membuat trading plan. Maka contohnya adalah MNCN. Nanti bisa di-apply juga ke saham-saham lain yang sudah masuk ke dalam konsep the best time for buying. MNCN tidak sempurna, nanti kita akan bahas, tetapi dia sudah terbentuk
ready to uptrend. Di kelas juga saya sudah jelaskan bahwa kita kalau dalam trading as a business ini mencari saham-saham yang ready to uptrend. Oke, berikutnya setelah kita tahu ada 3 ya, kita akan bahas. Kita cek juga rekom. Jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan screening, kita cek apa saja saham-saham rekomendasi, alert robot dan lain-lainnya. Untuk kita menentukan bagaimana potensialnya ya. Jadi penutupan tanggal 17 dia menggunakan data end of day data kalau perintahnya rekom, maka ada Cimori. Cimori ini dikatakan untuk volume price analysis dia perubahan sentimen menuju positif. Jadi sebelumnya negatif nih. Lalu ada Mapa. Mapa ini strength turning. MYOR ini dia bearish, tidak ada ya di sini MNCN. Lalu kita Cimori terjadi kenaikan akumulasi. Nah, terus ada candle pattern. Candle pattern ini kita lihat ada BPCA jadi bullish, BMTR, BRPT bearish ya, Cepin, MTEK, Goto. Nah, Goto ini ada alert Bapak Ibu. Lalu ya kita lihat beberapa saham yang bullish engulfing. Nah, di sini kita lihat Rocket Jet. Rocket Jet kita ada MNCN. Dia keluar ya, dia keluar di alert, keluar juga di Rocket Jet, lalu kita juga lihat di PWS, keluar di Rocket Jet. Nah, ini kalau kita bandingkan mereka baik Rocket Jet maupun MNCN dia menggunakan haki nasi. Di kelas kemarin saya sudah jelaskan pada peserta workshop bagaimana untuk trend follower kita lebih gampang menggunakan haki nasi. Oke, jadi MNCN ada di situ, lalu kita cek tidak ada yang upper downjian, berarti dia tidak ada the best time for buying. ISAT hati-hati dia membentuk new low. Nah, sekarang kita lihat ya ada MNCN alert dan keluar juga dia di PWS atau JET. Sekarang kita cek SCR Fibum, ini salah satu favorit saya ya. Jadi kalau ada volume yang meledak, kita analisa mungkin ada sesuatu di sana. Kalau dia tidak ada sesuatu, ya mungkin volumenya kecil-kecil saja kalau memang retail yang akumulasi. Walaupun nanti bisa saja dimanipulasi, volumenya kecil terus itu bisa. Ada teorinya. Fibum, SCR Fibum. Nah, kita cari ledakan volume. Ya, ada KPIG. Wah, ada MNCN ya, ada trim. Jadi, nanti kita akan ada sesuatu nih di MNCN, dia juga ada di alert, dia juga ada di MNCN walaupun dia bukan the best time for buying, nanti kita akan lista. Mudah-mudahan kita bisa buat tutorial trading plan-nya. Maksud saya supaya teman-teman yang tidak sempat mengikuti workshop, walaupun kemarin ada ya yang datang dari Lampung, dari Surabaya 2 orang, mungkin biayanya belum ada, Bapak Ibu bisa nonton tutorial trading plan, ya mungkin 5-10% bisa nangkap dari apa yang diajarkan di kelas kemarin. Lalu kita lihat dengan SCR Extreme, kita pokoknya screening aja untuk tahap pertama ini, untuk dalam aftermarket close. Lalu kita lihat speedometer, ada berapa saham yang sudah FIR, ada Amar, Bimas, GGRM nih, GGRM FIR, INTP juga FIR, nah ini golongan semen-semen. Jadi memang biasanya kalau Extreme FIR ini saham-saham yang kita kenal lah. Kalau ada BBRI, Extreme FIR, BBCA, Extreme FIR, apalagi Adaro, Extreme FIR, misalnya kayak gitu yang Telkom atau ya yang perusahaan-perusahaan yang kita kenal lah. Jangan yang aneh-aneh yang nggak jelas juga, ya sebaiknya jangan. Ya, pilih-pilih juga dan Bapak Ibu bisa nonton tutorial untuk Extreme FIR bahwa ada syarat-syaratnya, dia harus ada di main zone, di zona bawah, dan sebagainya. Oke, itu yang untuk ekstrim, tidak ada yang menarik bagi saya sendiri, minimal. Lalu kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini kita cari adalah saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Kodenya adalah, kalau dia muncul di alert, dia muncul di rekom, lalu masih berada di panic, itu mungkin habis panic terbitlah hope. BPCA, BBN ini mungkin mereka habis panik terbitlah hope ya, karena kemarin-kemarin BBN ini ada alert. Lalu kita lihat juga di sini yang mau kita cari adalah Goto. Goto nggak ada. Lalu MNCN nggak ada ya, Bapak Ibu mungkin belum mereka. Sekarang kita cek dengan SCR Hope. Ini mencari saham-saham yang berada hope. Mungkin saja di dalam saham panik ini ada yang habis panik terbitlah hope, tapi dari alertnya kayaknya tidak ada. Jangan sampai salah pilih ya. Antam, BMTR, Goto, Java. Ini ada Java ini ada alert. MNCN ada di hope ya, berarti MNCN ini sudah keluar dari panik. Mungkin dia sekarang berada di hope. Artinya habis panik terbitlah hope, sekarang sudah masuk ke hope mungkin. Nanti kita lihat detail. Sekarang kita akan cek dengan SCR Top FF.
type SCR pullback ya. Mungkin ada nggak saham-saham yang pullback? Nggak ada, Bapak Ibu. Saya pikir PANI sudah apa namanya WiFi udah naik, ternyata belum. Oke, lalu kita cek dengan SCR Top FF. Nah, ini serangkaiannya kalau bisa Bapak Ibu antara Top FF dengan SCR Top kaki. Tujuannya apa? Kita mau lihat asingnya hajar kanan, sahamnya ikut net buy nggak ya? Misalnya gini, kita lihat aja yang S3 yang dominan BBCA dan Telkom, mereka net buy. Kita lihat hajar kanannya. Hajar kanannya, oh tidak ada ya Bapak Ibu. Telkom ya hajar kanan, tapi Raja dan BBRI yang paling banyak dihajar kanan yang greedy. Lalu kalau kita lihat apalagi yang hajar kanan, BBCA dia hajar kanan atau hajar kiri? Nggak masuk ya, berarti dia di bawah 10 besar. Lalu kita lihat hajar kiri BBRI dan Brand. Hajar kirinya BBRI, dia net sell juga, asingnya hajar kiri dan net sell ya. Brand nggak masuk. Brand di sini hajar kanan malah. Dia hajar kanan tapi asingnya net sell. Oke, mungkin lokal itu ya. Karena ini bermain di net. Oke, jadi kalau melihat foreign flow ya gabunglah dengan hajar kanan. Minimal kita lihat top 5. Berikut ini kita akan cek dengan, kita lanjutkan apa lagi? Udah itu dulu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dengan pembahasan komposit. Di kelas juga saya kemarin sudah bahas. Kenapa kita harus bahas komposit? Karena komposit itu psikologinya. Jadi kadang-kadang saham kita tidak ada yang salah. Ekonominya laporan keuangannya bagus, demand-nya bagus. Tapi karena IHSG-nya sangat fear, psikologinya jatuh. Ya, di saham kita yang nggak ada salah apa-apa ini, dia ikutan turun karena terpengaruh secara psikologi gitu. Jadi perlu kita paham juga bagaimana komposit. Dan kedua, kalau lagi kompositnya lagi ekstrim, fear, misalnya lagi jatuh, ya kita jangan agresif ya. Lagi fear misalnya, mau buy on weakness, ya atur money manajemennya. Biasa beli, misalnya biasa beli 10 juta, belinya cuma 1 juta aja, 10% atau 500.000 diatur. Karena marketnya lagi jelek. Nanti kalau market lagi bagus, hajar kanan full power bisa. Oke, sekarang kita cek apa lagi? Cek dengan Speedo. Langkah pertama untuk mengecek komposit adalah kita cek Speedo-nya, Speedo komposit untuk mengetahui bagaimanakah posisi psikologinya, perbandingan antara demand dan supply. Untuk hari Jumat tanggal 17, komposit berada di zona green, artinya demand-nya sudah lebih besar dari supply. Oke, hari Jumatnya. Karena dia udah hari Jumat, kita bisa cek Speedo-nya. Weekly. Speedo Composite. Valid dia kalau hari Jumat. Oke, untuk weekly-nya sudah berada di netral. Nah, ini sepertinya mungkin sudah ada bottoming-nya Bapak Ibu. Karena weekly-nya sudah tidak fair lagi. Daily-nya sudah grid. Jadi yang kemarin buy on weakness di zona extreme fear, tidak kena stop loss, mungkin sekarang sudah profit. Ya, sudah bergerak. Kita cek dengan Star Channel. Bagaimana sektornya terhadap kenaikan komposit 0,6. Nah, ini harus pakai kalimat relatif ya. Jadi relatif terhadap, jadi bahasanya begini, relatif terhadap kenaikan komposit 0,6, positif 0,66, maka infra melemah, energi ada penguatan sedikit, outperform, property outperform, ada penguatan, tekno melemah, finance menguat ya. Finance menguat ini. Habis panik terbitlah hope nih, sektor finance bisa diawasi karena memang kemarin-kemarin sudah ada alert BBRI, BNI. Nah, ini kita tunggu saja ya Bapak Ibu, cyclical melemah, industri melemah. Jadi mereka finance kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Sedikit lagi ya, mungkin minggu depan untuk Senin, Selasa bisa masuk ke dalam segitiga ini, maka kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, untuk ini melemah, sektor nomor 5. Ya itulah Bapak Ibu, trust melemah, trust basic menguat, non cyclical melemah. Oke, itulah nanti bisa lihat lebih detail per sektoralnya. Sekarang kita bahas VPA Weekly Composite. Jadi Bapak Ibu, sekarang kemarin tanggal 17, hari Minggu tanggal 19, hari Senin Donald Trump sudah akan masuk. Nah, ini Bapak Ibu nontonlah berita di Bloomberg nanti malam ya. Bloomberg terpercaya ya, jangan yang kantor berita aneh-aneh.
supaya kita bisa paham kondisi market juga, kita bisa lihat reaksi market seperti apa. Karena Indonesia walaupun tidak secara langsung, biasanya Indonesia ini di kelas saya sudah jelaskan ke teman-teman yang ikut workshop trading as bisnis kenapa dari secara rasio market cap-nya, kenapa Indonesia kalau di Amerikanya negaranya bersin lah ya mereka, kita udah muntah darah di sini ya, karena secara capital marketnya juga memang harusnya terdampak, tidak bisa mandiri. Oke, kita lihat VPA weekly composite weekly-nya. Mudah-mudahan dia semacam rejection ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini adalah low, ini adalah high, ini ada high low, ini ada higher high ya. Itu siklus 1, baru ini menjadi high, lalu di sini menjadi low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini lower low. Jadi di kelas kemarin kita bikin analisa begini juga dijelaskan ready to uptrend. Sekarang nih kalau kita try to ready to uptrend lagi, kita lihat trennya, ini adalah low, ini adalah high. Selagi dia tidak close di bawah 6930 aman, mudah-mudahan menjadi high low dia. High low, ini mudah-mudahan naik ke atas dan dia membentuk higher high. Nah, ini tendensi bagus. Kalau lihat dengan sinyalnya, sinyal VPA-nya untuk composite ada demove indicate strength. Hari ini dia masih ada penguatan, cuman masih berada dalam mother candle ini ya, masih inside bar dia. Dia tunggu harus break membentuk higher high. Volumenya di bawah rata-rata, less than average. Dari fakta di 20 hari memang masih di bawah rata-rata minggu ini. Lalu spreadnya sudah mulai bergerak di atas rata-rata, close-nya juga high. Jadi trennya kalau kita lihat di sini masih merah kuning, jadi dia masih downtrend. Kuning ini sideways. Kok katanya belum ada karena kita lihat sinyal ini ya masih merah. Kalau udah hijau baru mantap ya Bapak Ibu. Sekarang dia belum. Apalagi ini masih belum ada akumulasi ya, seperti itulah ya Bapak Ibu. Kita masih dalam, jadi ini bisa mungkin menjadi base-nya ya. Ini adalah drop, ini akan menjadi base. Kita tinggal tunggu kalau sana menjadi drop base rally, kalau dia ke bawah drop base drop ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pertarungan antara supply and demand. Kita lihat dengan VBP-nya. Kalau composite kita selesaikan weekly-nya dulu. VBP weekly composite. Nah, yang menjadi penahan kalau kita mau active dimensions, kemarin juga kita belajar di kelas tentang supply demand untuk chart PVP ini. Jadi memang ini menjadi demand zone. Mudah-mudahan dia tidak jebol. Ya, mudah-mudahan dia tidak jebol. Mudah-mudahan kalau cucuk apa-apa lah. Kalau cucuk dia naik lagi no problem, karena itu bisa jadi spring malah bagus. Jadi yang pasang di sini kena stop loss hunter dulu baru dia naik. Nah, ini mudah-mudahan dia naik ke atas untuk siklus sebelumnya. Tapi besok Jumat kita tunggulah ya bagaimana Donald Trump. Saya sendiri cashnya ada lumayan untuk masuk lagi karena kemarin kena stop loss sedikit-sedikit. Oke, sekarang kita akan lihat dengan VPA composite. Nah, ini untuk daily ya Bapak Ibu. Kalau daily kita lihat dari sini saja. Kalau daily sih sinyalnya sudah bagus. Dia daily-nya mengatakan high volume up bar. Jadi day move indicate strength, sinyalnya lumayan bagus. Volumenya ini yang penting juga di atas rata-rata. Daily-nya juga spread-nya di atas rata-rata. Jadi semuanya sudah hijau. Jadi ini checklist sudah oke ya Bapak Ibu, karena dia semua sudah hijau. Lalu kita baca trennya low high low terhadap high. Ini adalah ya, kalau mau lower low juga apa, kita dari sini aja lower low. Ini low terhadap high, ini adalah lower low. Ini sudah berubah nih sebenarnya, ada perubahan. Ini ada menjadi high low. Nah, ini sideways nih ya, jadi posisi ini adalah markdown. Ini mudah-mudahan menjadi accumulation. Apapun mau accumulation atau redistribusi, ini kita sebut sideways. Jadi dia makin panjang. Jadi saya berharap ini ada spring sedikit cuk, supaya yang pasang stop loss ini kena semua, baru dia naik lagi. Teorinya seperti itu ya. Jadi memang dia harus mengambil demand di zona yang ini ada demandnya untuk dia naik ke atas. Sedang berjalan lah, jadi ini masih 1 bulan. Mungkin dia bisa sebulan lagi. Kita tunggu, nggak tahu Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia ke atas. Kalau close di atasnya maka ini drop base rally atau markdown. Ini adalah akumulasi, ini adalah markup. Kalau dia turun berarti ini redistribusi.
Oke, volumenya lumayan ya Bapak Ibu. Volumenya lumayan karena dia di atas rata-rata. Oke, kita cek dengan VBP. Oke, VBP ini yang menahan nanti kalau dia menjadi spring adalah ini. Ini Bapak Ibu lihat ini demand zone. Ini gap sudah tutup. Ini juga demand zone ya. Karena demand ini yang mengangkat dia ke atas. Dari mana tahu demand zone? Ya lihat, setelah dia cucuk, dia naik ke atas. Karena dia naik ke atas baru kita tahu bahwa demand lebih kuat daripada supply. Pastilah, karena kalau demand tidak kuat atau supply lebih besar, maka dia harga akan turun. Ini kan ke atas, jadi kita sudah dari mana yakinnya? Ya udah terjadi, pasti demand lebih besar daripada supply di situ. Nah, ini menjadi demand zone yang menahan di sini nanti. Mudah-mudahan dia naik ke atas supaya kita tahu bahwa di sini juga menjadi demand zone. Di atas ada supply sedikit ya. Oke, sekarang kita akan lihat foreign flow. Untuk composite foreign flow-nya seperti apa? Singkat saja ya. Berikut ini adalah chart foreign flow. Kalau Bapak Ibu lihat memang composite ini korelasinya tinggi sekali dari price dan volume foreign-nya. Tapi kalau kita lihat dalam 3 hari mulai ada hijau, artinya ini asingnya mulai pelan-pelan masuk. Walaupun makin sampai hari Jumat volumenya turun. Kemarin hari Jumat asingnya net buy 185,42 miliar di seluruh composite. Dalam 5 hari ada 73,62 miliar. Dalam 20 hari ada 6,4 triliun net sell. Dalam 60 hari ada minus 30,22 triliun net sell. Dalam 100 hari net sell-nya ada minus 26,54 triliun. Jadi besar sekali masih net sell-nya. Sementara yang masuknya sampai 5 hari masih 73 saja. Tapi lumayan lah ya, mudah-mudahan dia konsisten. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk pembahasan composite. Jadi kesimpulannya adalah kita ada rejection, ada demand, ada perlawanan di demand zone, itu satu. Mudah-mudahan menjadi bottoming. Jadi Bapak Ibu kalau ada sinyal alert untuk buy di saham-saham lainnya sudah bisa mulai untuk akumulasi kembali. Cuman stop loss-nya biasanya dia bottoming terlihat. Itu. Lalu kesimpulan kedua, asingnya mulai net buy ya. Dalam beberapa hari. Oke, kita lihat dulu saham-saham yang alert kemarin. Kita cek dengan portfolio volatility map untuk melihat bagaimanakah volatilitas saham-saham ini, JPFA, lalu GOTO, dan MNCN. Jadi 3 ya, mau kita lihat bagaimanakah volatilitas mereka. Dari ketiga saham ini menggunakan data 12 bulan, maka kita lihat ini kompositnya. GOTO sebenarnya dalam setahun returnnya sudah outperform terhadap komposit. Nah, ini istimewa ya, GOTO naiknya pelan-pelan tanpa sadar. Sementara Java dia sudah naik tinggi. Nah, MNCN ini mudah-mudahan bottoming. Nanti kita akan pilih MNCN untuk melakukan analisa karena kemarin juga dibahas di kelas. Jadi di kelas kemarin tidak sempat menganalisa sahamnya lebih detail. Nah, sekarang kita buatkan videonya untuk membahas sahamnya lebih detail. Oke, lalu kita lihat PCM. Jadi kalau kan di kelas itu teorinya lengkap ya Bapak dan Ibu. Jadi banyak yang penjelasan yang tidak bisa saya sampaikan dalam video karena waktunya terbatas. Karena dalam satu hari one day workshop aja nggak cukup waktunya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya sebisa mungkin mudah-mudahan bisa menjadi kalau lupa-lupa kemarin di kelas bisa ingat lagi di video ini. Kalau Bapak Ibu yang belum sempat ikut workshop bisa juga beginilah ya cara membuat trading plan. Ini ada MNCN, MNCN korelasinya dengan Java tinggi. Kalau punya MNCN sebaiknya jangan pegang Java, tapi boleh pegang GOTO. Jadi kalau Bapak Ibu lagi punya GOTO, mau beli MNCN bisa nih, karena korelasinya kecil. Oke, sekarang kita bahas MNCN. Saya belum punya MNCN Bapak Ibu, kalaupun mau masuk nanti mungkin tidak terlalu full power ya. Sekarang kita alert MNCN. Kita bahas dulu. MNCN ini sebenarnya tidak fresh. Dia sudah ada alertnya tanggal 2. Jadi bukan tiba-tiba ya. Jadi sebenarnya dia sudah ada dulu yang masuk. Lalu ada lagi. Nah ini patut dicurigai nih. Karena dalam 1 bulan dia sudah 2 kali. Mungkin sudah layaknya kita masuk. Ini tinggal kita analisa. Walaupun belum the best time for buying ya. Jangan sampai kayak WiFi. WiFi alert freshnya itu bulan Juni. Bulan 6.
Tapi nggak ada heboh-heboh. Sekarang sudah naik tinggi, dia akumulasi dalam 6 bulan, walaupun sudah terdeteksi robot, tidak berminat di WiFi, sekarang naiknya kencang, baru bilang, waduh, baru mau masuk sekarang Pak, harusnya masuknya waktu fresh. Fresh itu apa misalnya ini? Dia alert terakhir adalah bulan 11. Bulan 12 tidak ada, bulan 1 ada. Nah, ini kemungkinan fresh, karena 2 bulan dia tidak ada alert. Kalau ini tidak fresh, karena dia gabung dengan sebelumnya di bulan Januari. Dia sudah ada indikasi awal, sudah ada indikasi awal, sekarang penguatan aja. Jadi bisa saatnya masuk, udah konfirmasi lah. Oke, kita mulai sekarang pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan Speedo dulu, Speedo MNCN. MNCN dari speedometer dia sudah berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk time frame daily. Sekarang kita lihat weekly-nya, Speedo MNCN, karena hari Jumat, volumenya juga untuk weekly-nya sudah valid juga. Sama ya, ini dia dengan komposit tadi dia juga berada di zona netral, artinya sekarang untuk weekly demand-nya sama supply sama kuat. Tapi daily-nya sudah zona grid ya, udah bagus. Lalu kita cek dengan Star MNCN. Untuk rotasi saham NCN, ini kalau kita lihat dalam 1 minggu atau 10 hari kebelakangan, dia sudah masuk ke dalam segitiga ini. Harusnya masuk kemarin sejak alert pertama nih. Jadi dia ini kalau karena berada di sini, MNCN kita sebut sebagai posisi habis panik, terbitlah hope. Dia masih panik ya. Tapi sekarang bukan hari terbitlah hope. Sekarang ini dia sudah hope ya. Kemarin habis panik terbitlah hope 10 hari yang lalu. Sekarang penutupan hari Jumat dia sudah masuk ke zona hope. Kalau masuk zona hope, mudah-mudahan menguat, dia masuk grid. Nanti kalau sudah belok ke sini, ini exit. Oke, sekarang kita cek dengan weekly-nya, W-Star MNCN. Bagaimana weekly-nya? Oh, weekly-nya dia berada di zona grid, memang nggak kemana-mana weekly-nya. Mungkin dia akumulasi saja atau nggak kemana-mana, relatif terhadap composite. Padahal kemarin untuk daily-nya, composite-nya naiknya 0,6. Padahal dia larinya lebih kuat ini berarti ya. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA monthly MNCN. Jadi untuk nanti membuat tutorial trading plan, Bapak Ibu harus lihat dulu analisanya layak atau tidak ya. Kemarin tidak sempat di kelas, ini mudah-mudahan kita untuk bisa menambah wawasan yang tidak sempat dilakukan lah kemarin karena waktunya terbatas. Oke. Untuk lihat monthly-nya, Bapak Ibu, kita lihat di sini untuk monthly kan kita masih tanggal 17, masih tengah bulan, jadi belum valid juga volumenya. Jadi di sini kalau kita lihat volumenya kecil, dia tidak apa-apa. Kita lihat dulu strukturnya. Ini adalah marking up ya. Ini ada distribusi. Distribusinya untuk MNCN terjadi selama 2 tahun. Lalu dia turun sampai bawah sini sampai membentuk markdown. Jadi bayangkan turun dari harga 3.000 sampai 300 itu udah berapa persen tuh turunnya. Sini 3.000 turun sampai sekitar 300-an, 298 lah ya. Ya 300-an lah. 300 lah ya Bapak Ibu ya. Bulatin aja. Sementara di sini kalau kita lihat ya volumenya masih makin lama makin mengecil. 2 candle bulanan ini volumenya juga jatuh. Mudah-mudahan dia bottoming. Itu weekly-nya. Jadi kita ada marking down. Mudah-mudahan ini menjadi zona akumulasi atau sideway dulu lah untuk meredakan kepanikan. Karena jatuhnya sudah dalam ini sejak tahun 2015. Mau ada pandemik, mau apa, MNCN ini jatuh terus ke bawah. Oke, sekarang kalau kita lihat weekly-nya. Oh, ya kalau monthly, Pak, ini akumulasinya di mana? Oh, akumulasinya di bawah tahun sebelumnya nih, nggak kelihatan chart-nya ya. Jadi coba bisa cek, mungkin tahun 2010 dia ada fase marking up-nya. Sekarang kita lihat dengan VPA weekly MNCN. Saya tidak terlalu penting untuk menunjukkan monthly-nya, ya adanya segitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Yang penting weekly-nya nih. Oke, dari sini kita lihat dia marking down ya. Nah, di sini semacam ada selling climax, auto rally, secondary test. Lihat. Di sini ciri-ciri mudah-mudahan dia menjadi akumulasi. Ya, fase B mungkinnya Bapak Ibu. Kita tinggal menunggu mudah-mudahan ada spring-nya di sini. Ini belum ada spring, tapi tidak wajib ada spring ya. Oh, ini monthly-nya nih, 4 bulan. Jadi, anggaplah sekarang nanti di daily dia sudah fase akumulasi. Di weekly-nya sudah. Jadi, nanti seperti di Wi-Fi, MNCN ini mungkin mainnya di weekly ya. Ya, ini time frame-nya weekly. Karena ini marking down. Ini sideway mungkin akumulasi. Syaratnya dia bisa rebound ke atas, maka menjadi the best time for buying.
Kalau di daily-nya nanti kalau belum juga dia break the best time for buying, ya sabar saja. Kalau mau nunggu weekly, dia tunggu saja 352 ini break. Lumayan nih targetnya bisa di sini nih ada cylinder candle kita. Kalau pakai weekly kita targetnya lebih konservatif sekitar di 700-an rupiah ya. Oke, itu weekly-nya kita sudah punya pegangan, dia marking down, lalu di sini sideway dia mungkin akumulasi karena kita belum menemukan the best time for buying untuk di weekly. Tapi tidak mungkin dia the best time for selling karena the best time for selling sudah di angka 700-an tadi. Di angka 1000-an ya, di sini the best time for selling ini. 1000-an. Lalu kita turun ke PPA Composite untuk daily. Jadi begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, dia siklusnya sudah jalan juga ini. Ini adalah bottoming, ini marking up. Kok konsol composite. Pantasnya nggak cocok. PPA MNCN. Sekarang kita lihat MNCN. Nah, ini dia. Jadi dia merupakan kelanjutan dari weekly-nya. Dia down terus. Ini adalah selling climax ya Bapak Ibu. Dan ini panikan sekali. Nanti kita belajar di workshop kelas advance nih. Selling climax, ini adalah auto rally, dia akan ngetes sekali secondary test. Nanti yang di kelas kemarin kita belajar pattern ready to uptrend ya. Jadi kita harus punya low. Ini adalah high, high low, higher high. Jadi ini walaupun belum the best time for buying, tapi ready to uptrend sudah ada. Dan jadi begini dia mungkin akan mengejar ke atas untuk masuk ke the best time for buying. Jadi ada kemungkinan kita harus jaga atas. Terus kita jaga bawah, stop loss-nya nanti kita sudah kelihatan. Nah, dalam trading juga dikelaskan kemarin, stop loss itu yang penting kelihatan dulu. Stop loss-nya di mana? Kita ambil konservatif ya. Konservatif saja, artinya profit taking-nya nanti bisa kita ambil di daily yang tinggi, atau pakai di weekly juga boleh. Kita ambil konservatif. Konservatif berarti stop loss-nya dia ada di 274 kurang 2 ticks. Karena ticksnya 2. 1 ticks 2 kalau di fraksi 200-an maka stop loss sama dengan 270. Nanti habis ini Bapak Ibu jangan lupa nonton tutorial trading plan to MNCN supaya kita bisa belajar membuat tutorial trading plan berdasarkan analisa ini ya. Jadi entry masuknya pertama udah ada alert, lalu dia ledakan volume di daily dan patternnya sudah terbentuk, kita anggap ini selling climax, ini masih fase A. Dia nanti bisa masih jalan ke sana Bapak dan Ibu. Mungkin bisa 3 atau 4 bulan lagi, cuman kita masuknya nggak apa-apa lah ya. Jadi sini ini masuk sedikit, masuk sedikit, masuk sedikit, masuk sedikit nanti. Seperti itu. Mungkin ini jaga 10 lot, ini sekian lot, jadi bentuknya piramida. Kalau dia turun ke bawah, nanti kita akan dapat risk nanti kita akan hitung ya. Oke. Kita tahu kita akan jaga atas, buy-nya di 310. Jadi kalau kita lihat di sini stop loss sama dengan 270. Buy-nya when break up one tick di atas high-nya. Jadi kita akan pasang buy di 302 ya, 302. Oke, sekarang kita akan bahas PBP weekly MNCN. Kita mau lihat salah. Evol dulu ya. Evol MNCN. Mau lihat ini, benar Kak? Stop loss-nya. Iya, stop loss kalau agresif di sini ya, swing ini karena dia break. Yang konservatif di bawah ini. Jadi kalau yang mau Pak, saya mau masuk di sini karena stop loss ini mau jual di sini lebih pendek aja, ya boleh. Tapi karena ini masih selling climax, Bapak Ibu ini masih panjang, dia masih bisa turun ke bawah nih, ngetes. Mungkin springnya nanti terjadi di bulan Mei Juli ya. Nah, jadi harus sabar. Saya sudah jelaskan kemarin di kelas, jadi trader tuh harus sabar untuk jangka panjang. Oke, sekarang kita lihat VBP weekly MNCN. Wah, untuk weekly-nya kita sekarang punya zona supply di sini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mainnya agresif, target bisa di sini atau yang konservatif bisa di sini 400-an sekian. Pokoknya zona-zona demand inilah, supply inilah dekat-dekat sini untuk target jual juga bisa. Jadi kita lihat 300 berapa ini ya Bapak Ibu untuk menjadi target. Sekarang kita lihat daily-nya.
VBP MNCN. Nah, di daily-nya kita pakai konservatif. Jadi konservatifnya kita targetnya di sini saja nih Bapak Ibu. Kalau nggak salah ini berapa nih? 380 ya. Nanti kita bikin 380. Ini memang ada, tapi dia kalau main di weekly masih dalam satu di jebol gitu ya. Bapak Ibu kita tunggu, mudah-mudahan dia bisa naik. Nah, sementara ini kalau dia under selling climax auto reaction, jadi yang tadi agresif bisa di sini stop loss-nya, yang konservatif di sini. Tapi kita pakai konservatif untuk kepentingan tutorial. Konsepnya dulu yang penting Bapak Ibu ingat. Lalu kita lihat dengan DOM MNCN, bagaimana dominasi asing versus lokal. Kalau kita lihat asingnya dari data regular, dia asingnya hanya 12,6%, berarti ini lokal ya. Lokal yang banyak datanya 87,4, sisanya juga tidak terus signifikan, mulai dari 5 hari sampai 2 hari tidak ada yang bisa lebih dari 10% asing versus lokalnya. Untuk itu kita cek foreign flow dengan perintah PIV MNCN. Berikut ini ada chart foreign flow untuk MNCN, media Nusantara Citra. Bapak Ibu bisa lihat dia adalah korelasinya. Jadi di bulan Agustus dia jatuh, lalu rebound lagi, asingnya masuk. Pertengahannya asingnya net sell, sahamnya jatuh juga. Sini ada berapa kali spiky ya. Nah, kalau untuk hari Jumat asingnya kemarin net buy 1,34 miliar, tetapi dalam 5 hari ada tersisa sedikit, net sell 0,14 miliar ya. Jadi mungkin 14 juta ini. Lalu dalam 20 hari ada net buy 5,93 miliar, dalam 60 hari ada 48,20 miliar net buy, dan sehari ada minus 25,15 miliar asingnya tersisa net sell. Jadi namun begitu kalau kita lihat sejak pertengahan Oktober ini trennya up, akumulasi asingnya pelan-pelan naik ya. Tergambar di sini nih Bapak Ibu, warnanya hijau kumulatifnya. Oke, boleh dikatakan asingnya secara pelan-pelan masuk, tapi mungkin juga kita bisa duga ini mungkin asingnya yang bukan asing-asing fund manager besar. Nggak tahu juga saya definisinya, tapi masuknya dikit-dikit aja ini. Sekarang kita lanjut dengan tren MNCN. Mau lihat tren ya? Salah. Tren MNCN. Lupa huruf N-nya. Oke, ini trennya Bapak Ibu. Jadi Q3 dia EPS growth-nya ada 4,58%. Kalau kita lihat udah penurunan suku bunga rate, the Fed, kita pakai asumsi ini, tentu pakai disclaimer ya. Maka MNCN ini dia under value, target jual ada sekitar 760 rupiah. Masih jauh di atas pakai weekly ini berarti ya. Tapi kalau kita ya top loss di sini, target jual ini sajalah yang di daily. Mudah-mudahan sampai. MACD agak hijau ya, agak uptrend dia sudah. Karena sudah terbentuk low high, high low, dan higher high-nya sudah terbentuk satu jalan. Artinya ready to uptrend. Sekarang kita cek dengan PWS. Jadi PWS ada sinyal buy, JET juga ada sinyal buy. Kita coba lihat. JET MNCN itu ada sinyal buy-nya. Kalau dari rekom tadi, seperti ini sinyal buy-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada perubahan, ready to uptrend juga. Ini juga semua sudah hijau, momentum sudah hijau. Lalu kita lihat dengan PWS MNCN. Dari PWS MNCN, dia juga ada sinyal buy. Tetapi sayangnya belum keluar flowernya ya Bapak Ibu. Jadi belum keluar, tapi sinyalnya sudah ada buy. Nanti kalaupun dia turun lagi sedikit, lalu naik, mudah-mudahan kita sudah muncul flowernya untuk mengindikasi kuat. Jadi memang kita harus bagi-bagi nih manajemennya, supaya kalaupun dia turun kita dapat harga diskon di bawah. Dari volumenya sangat kuat, volumenya tinggi, spreadnya sangat besar, spreadnya dia rata-rata, close-nya yang sangat tinggi, tapi dia masih flat. Itu yang mungkin menyebabkan flowernya ini belum muncul, belum kembang lah bunganya. Mudah-mudahan besok kalau dia hijau lagi kita akan mendapatkan flower, ataupun kalau dia turun jangan sampai jebol, mudah-mudahan dia pullback untuk memunculkan flowernya. Dari buying pressure-nya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dominannya buying pressure, dan di sini sudah ada penguatan juga dengan power buy sekarang 0,43. Buy-nya udah ada power ya. Masih awal-awal. Sinyal buy-nya 1, trennya masih down, tapi kalau kita lihat.
Oke, itu dia MNCN Bapak Ibu. Setelah ini kita akan setelah video ini selesai, nanti saya akan membuat video tutorial trading plan untuk MNCN untuk refreshing bagi teman-teman yang kemarin ada di kelas lah, yang tidak sempat kita bahas chartnya satu persatu. Lalu kita cek dengan alert yang lainnya. Ini singkat saja ya, 3 atau 4 saham karena sudah 50 menit. Kita cek dengan Java, alert, JPFA. Javanya ini ada alert, kita cek dulu. Alertnya tidak fresh Bapak Ibu, sementara Java ini bulan 12 sudah 3 kali, lalu tanggal 17 Januari dia ada lagi, dia masih kelanjutan, belum lebih dari 1 bulan lebih. Kita cek dengan Speedo JPFA. Dia berada di zona netral, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star JPFA. Jadi Bapak Ibu kalau berminat di Java jangan lupa lakukan analisanya selengkap analisa MNCN ya. Kalau saya tidak bisa lakukan karena waktunya terbatas. MNCN dia melemah ini Bapak Ibu, dia malah masuk ke zona panik ya. Kenapa ya? Baik, kita lihat volume price-nya VPA JPFA. Apakah dia supply-nya masuk? Oh, supply-nya masuk ya Bapak Ibu. Dia sempat naik tinggi terus ditekan. Ini kalau dia Java turun di 1,780 itu bahaya. Inilah artinya bahwa dia sempat naik, ada alert lalu supply-nya masuk dan volumenya naik. Nah, ini berbahaya kalau dia close di bawah 1780, exit ini kan dia cucuk-cucuk akhirnya naik juga. Ini nggak tahu nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia masih sideways aja. Karena ini sebenarnya kenaikannya high, low, high, low, high. Kalau dia low juga nggak apa-apa. Yang penting dia tidak membentuk new lower low. Sinyalnya dia mengatakan high volume enable move the price. Mungkin ini adalah supply area. Jadi dia coba naik ke atas. Ini supply-nya banyak ini. Hingga ditekan lagi, naik, tekan lagi, naik, tekan lagi ya. Kita lihat foreign flow-nya. PIF JPFA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk JPA. Oh, JPA-nya kalau kita lihat dia sempat naik, ditekan, tapi asingnya netnya besar. Rata-ratanya ya. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu hari Jumat kemarin asingnya ada besar, dia net buy sebesar 12,71 miliar. Dalam 5 hari ada 14,48 miliar net buy. Menarik ya. Dalam 20 hari net sell-nya ada tercatat minus 62,54 miliar. Dalam 60 hari ya membesar menjadi 108,76 miliar. Dalam sehari ada minus 38,68 miliar. Jadi memang kalau kita lihat asingnya masih kemarin net sell tapi melemah, lalu hari ini net buy-nya menguat di atas rata-rata. Mungkin lokalnya yang guyur itu Bapak Ibu. Sekarang kita cek dengan saham lainnya. Apa tadi? Goto, alert. Goto ini seperti kita tahu dia dalam setahun sudah outperform, returnnya sudah di atas return composite. Alert Goto, apakah dia fresh? Mudah-mudahan oh tidak Bapak Ibu. Freshnya kemarin sudah keluar di tanggal 3. Jadi Goto ini tanggal 3 sudah keluar alert, harinya sekarang naik lagi. Oke, kita cek dengan Speedo Goto. Speedo Goto dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply ya. Kita cek dengan Star Goto. Bagaimana startnya? Goto ya harusnya sudah seminggu yang lalu dia sudah berada di zona grid. Coba lihat weekly-nya ya. Star Goto. Mungkin dia habis panik terbit lahop mudah-mudahan. Oh tidak, sudah naik nih Goto nih Bapak Ibu. Udah berbulan-bulan dia naik berarti. Oke, jadi siklus berikutnya dia sedang berjalan di daily ya. Sekarang nanti dia bisa naik ke grid. Grid nanti dia kemasukan supply maka dia akan berubah siklusnya. Berikutnya kita akan cek dengan /VPA Goto. Kalau Bapak Ibu ingin lebih detail Goto, ya silahkan lakukan analisa sendiri. Nanti bisa akses Telegram botnya ya, Bapak Ibu. Ini adalah akumulasinya. Ya, mau dibilang akumulasi ya bagaimana lagi mentok 50. Nah, di sini kelihatan memang ada demand-nya meningkat. Ya, kalau enggak dia nggak akan naik. Berarti di sini zona demand-nya. Lalu dia rapi ya. Low, high, high low, higher high. Dia rapi begini. Naik atas. Nanti mungkin akan turun lagi untuk naik lagi ya. Jadi harus turun dulu untuk naik Bapak Ibu.
Jadi kemarin di kelas juga tanya, Pak, kenapa harus pullback? Kenapa dia harus turun? Ya, karena memang setelah dia naik, dia harus turun dulu untuk ngambil demand, dia naik lagi, ngambil demand gitu. Kalau naik terus nggak ada, ini terlalu ekstrim nanti, pasti turun juga akhirnya. Gitu. Jadi yang paling sehat adalah dia naik dulu, turun lagi, naik dulu, turun lagi gitu. Kalau kita lihat volumenya dia rata-rata, spreadnya juga dia rata-rata, tapi ini ada zona supply and demand ya Bapak Ibu. Kalau baiknya memang dia turun dulu ke mid downtrend 73 baru naik lagi ke atas. Bisa cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat foreign flow untuk Goto. Bagaimana asingnya di Goto? Berikut ini ada chart foreign flow untuk Goto, Gojekpedia. Asingnya ini pelan tapi pasti ya, ada naik terus, tapi sempat dia tidak berkorelasi, mungkin lokal ini yang akumulasi, sahamnya Goto naik tapi asingnya kejualan. Hari Jumat asingnya terdeteksi masuk, lihat ini warna hijau. Asingnya masuk di hari Jumat 51,04 miliar net buy, dan 5 hari tercatat minus 10,80 miliar asingnya net sell, dan 20 hari ada minus 536,6 miliar asingnya net sell. Dalam 60 hari minus 51,52 miliar asing net sell, dan sehari ini membesar menjadi minus 348,86 miliar asingnya net sell. Baik Bapak dan Ibu, itu saja untuk after market close yang sore ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah ini ditunggu, saya akan lanjutkan dengan tutorial trading plan saham MNC ya, untuk MNCN untuk tutorial trading plan sesuai yang dibahas di kelas kemarin. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti workshop, ya masih bisa lah. Kemarin itu maksimum 10 orang. Karena kursinya tinggal 10 memang. Kalau keramaian tidak efektif. Oke, setelah itu kita akan ada workshop kelas advance, terus kita akan vakum. Di bulan puasa, di bulan lebaran ya. Baik, itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.